Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apalagi ini tahun baru, bulan Januari, semangatnya juga harus baru, produktivitasnya juga harus baru, dan lain sebagainya. Kali ini Pak Syaf akan bercerita atau membagikan pengalaman publikasi di jurnal Scopus dari hasil atau luaran dari disertasi. Disclaimer-nya bahwa disertasinya sudah selesai, artinya sudah selesai S3. Nah, ini saya akan bercerita tentang liku-liku dan betapa kerja keras dan perlunya sebuah kesabaran yang ekstra untuk bisa mempublikasikan karya kita di jurnal Scopus yang gratis maupun yang berbayar. Nah, disertasi seperti biasa adalah merupakan tugas akhir dari mahasiswa S3 ya. Artinya karya tulis atau tugas akhir mahasiswa S3 itu kalau menurut undang-undang kalau menurut peraturannya bisa beraneka ragam, tapi mayoritas kampus masih mewajibkan mahasiswa S3 untuk menulis disertasi. Nah, di level S3 atau mahasiswa S3, selain disertasi mereka juga harus melakukan publikasi di jurnal internasional berreputasi. Nah, kali ini saya akan bercerita atau sharing pengalaman panjang dan berliku-liku sampai akhirnya tulisan saya atau artikel saya bisa dipublikasikan di jurnal Scopus Q2 gratis. Nah, ini jurnal di Indonesia yang cukup terkenal di kalangan praktisi pembelajaran bahasa Inggris ya, karena saya adalah dosen di pendidikan bahasa Inggris. Jurnal ini sangat terkenal di Indonesia sebagai jurnal yang cukup established, sudah cukup lama, dan terkenal juga cukup ketat sekali proses seleksinya, sehingga saya merasa layak untuk bercerita bagaimana cerita yang sangat panjang sehingga bisa menghasilkan atau mempublikasikan tulisan saya di jurnal tersebut. Saya mulai dengan berapa lama disertasi saya selesai. Nah, disertasi saya selesai kurang lebih ya normal lah ya, 1 tahun. Secara proses penulisan 1 tahun, proposal, kemudian data analisis dan sebagainya kurang lebih 1 tahun lebih sedikit, dari mulai proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan publikasi. Nah, publikasinya itu ini cukup menarik ya, karena saya cek di historinya itu kurang lebih 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan ya, artinya cukup panjang sekali. Kalau saya ingat-ingat, ini merupakan pengalaman yang sangat sangat menarik untuk diceritakan ya, karena memang publikasi, terutama bagi saya sebagai orang yang dalam tanda kutip kurang tahu strategi yang tepat, karena memang baru sekali ini S3 ya. Jadi dulu masih pakai jurus mabuk ya awal-awalnya. Itu saya misalnya gini, salah satu research question atau analisis data sudah selesai, saya konversi menjadi artikel, kemudian saya publikasikan di banyak jurnal ya. Ya, terus terang ini adalah contoh yang tidak baik untuk ditiru. Artinya sebagai seorang penulis kita harus tahu benar jurnal kita itu layak diterbitkan di jurnal apa. Nah, beberapa tools yang bisa digunakan misalnya journal finders yang kita bisa kita isi abstrak kita atau judul kita, kemudian mereka akan merekomendasikan, kalau abstraknya begini berarti artikel Anda itu layak atau cocoknya terbit di jurnal ini, dan banyak sekali rekomendasi disertai dengan misalnya acceptance rate-nya atau angka diterimanya berapa persen. Itu juga kita harus pikirkan benar-benar ya. Misalnya kalau hanya 10%, artinya dari 1000 misalnya hanya ada 100 artikel yang diterima ya. Diterima itu artinya bisa juga lolos screening maupun lolos tahap berikutnya ya, review dan sebagainya, kan panjang sekali prosesnya. Nah, di kasus saya masih ingat sekali bahwa ini adalah salah satu analisis dari research question saya.
Oke, di setelah saya ada 6 pertanyaan penelitian, karena memang saya ingin meliti sebuah fenomena secara komprehensif. Jadi ada 6 research question. Nah, ini adalah satu research question yang saya konversi menjadi artikel, atau satu atau dua kalau tidak salah, atau dua research question yang saya gabungkan menjadi sebuah artikel yang awalnya saya juga tidak mengira kalau jurnal saya itu dilirik reviewer ya. Artinya karena ya saya sebenarnya sudah sangat paham sekali reputasi jurnal tersebut, ketat, sulit, dan biasanya kalau tidak kenal orang dalam tanda kutip, cukup susah untuk tembusnya. Nah, karena sudah berkali-kali di reject ya, karena itu tadi, karena tidak seingat saya sebagian besar rejection itu karena ketidaksesuaian format ya. Ya mungkin karena ada banyak sekali rules, guidelines for author, yang mungkin ada 1 atau 2 poin yang saya skip. Nah, seingat saya ada sekitar 8-10 manuskrip yang di reject, baik jurnal dalam maupun luar negeri, tapi kebanyakan dari luar negeri. Nah, ya mungkin itu ya, mungkin beberapa poin yang menurut saya perlu dievaluasi atau diperhatikan oleh teman-teman yang mau, apalagi mahasiswa S3 ya, karena ya kita tahu kebanyakan teman-teman S3 itu tidak hanya kuliah tapi juga masih bekerja. Jadi barangkali alokasi waktu yang diperlukan harus lebih banyak ya, artinya membaca referensi, kemudian ada proses-proses yang lainnya, membaca, menulis, dan sebagainya itu. Nah, di kasus saya ini di jurnal nasional gratis Q2 ini, ya proses submission seperti biasa, ada notif email dari jurnal tersebut. Setelah itu tidak ada sama sekali, di OJS juga tidak ada proses sama sekali, misalnya apakah in review atau apa, hanya ya submission aja gitu, tidak ada. Jadi kalau kita ngecek ya ada 2 cara ya mungkin ya. Yang pertama, jurnal itu korespondensinya lewat OJS, ada juga yang pakai email. Nah, seingat saya setelah 3 bulan ada review ya. Saya masih ingat sekali itu ketika malam hari raya Idul Adha ya. Jadi malam-malam itu setelah proses setelah buka puasa kalau tidak salah, mendengar suara-suara takbir itu kan menenangkan. Nah, kita buka email itu kok buka handphone, ada notifikasi, ada email dari jurnal tersebut. Nah, itu rasanya setengah percaya dan tidak percaya. Kenapa? Karena ya saya sama sekali tidak expect artikel saya akan dinotis atau dilirik oleh reviewer, karena ya itu kemarin ya tadi jurus mabuk itu ya, beberapa artikel yang ya mungkin agak-agak layak kita lempar ke banyak tempat gitu. Ada juga yang sama di jurnal yang berbeda itu. Saran saya jangan diikuti ya. Saran saya jangan diikuti, itu adalah contohnya tidak baik ya. Karena saya bisa ngomong gitu, tapi karena sudah saya melakukan ya. Jadi experience is the best teacher itu benar sekali. Saya sudah tahu benar do don'ts-nya itu seperti apa setelah saya melewati proses-proses itu ya. Kalau belum melewati ya omong kosong namanya ya. Oke, 6 bulan 3 bulan ada review, terus senang pasti, deg-degan juga iya, karena wah ini kok apa iya jurnal saya yang ya mohon maaf, saya awal-awalnya hanya membuat tulisan yang tidak terlalu sophisticated ya secara style maupun bagaimanapun, tapi artinya kadang-kadang kita juga dapat kejutan ya dari sebuah jurnal yang ya awalnya kita tidak expect bahwa artikel kita akan dinotis sama mereka. Nah, oke lah, singkat kata, review dikasih waktu seperti biasa 2 minggu untuk revisi. Sebelum 2 minggu, karena saya sangat semangat sekali, saya bisa begadang tiap malam untuk bisa menyelesaikan atau memenuhi tuntutan dari reviewer. Oke. Nah, di sini saya belum menggunakan tools yang biasanya saya pakai ya, karena ya kemarin tuh awalnya memang tidak expect ya bisa dinotis sama sama review atau dari jurnal tersebut. Oke.
Nah, setelah itu mulai intens ya korespondensi, meskipun jaraknya juga panjang sekali, 3 bulan gitu, baru ada review kedua dan sebagainya. Nah, itu juga yang perlu teman-teman S3 maupun yang sedang menulis jurnal itu, kesabaran itu juga sangat penting ya. Kalau saya boleh bercerita, itu mungkin menjadi mahasiswa S3 tidak hanya perlu intelligence yang tinggi, tapi juga harus mental balance yang juga kuat ya, kesehatan mental, kesiapan mental untuk ya tadi di reject berulang kali. Yang paling utama harus ini ya, yang paling penting utama harus ketangguhan mental maupun psikis ya. Jadi tidak gampang kolaps, tidak gampang kena mental gitu kalaupun kita di reject. Jadi seolah-olah tiap pagi, tiap sore kita cek email itu sorry to say rejected. Wah, itu awalnya juga kena mental, tapi karena sudah sering ke reject itu lama-lama kebal juga. Itu juga mungkin teman-teman juga harus persiapkan. Jadi tidak semua atau dunia itu tidak bekerja dengan cara the world doesn't work at our way gitu ya. Tidak bekerja seperti cara kita. Artinya banyak sekali faktor atau hal yang di luar kendali kita. Nah, kalau disertasi kan kita bimbingan dengan promotor, ke promotor kan lebih intens, lebih gampang komunikasi. Tapi kalau sudah ke artikel atau jurnal yang bereputasi itu menjadi sangat rigid ya, kita sangat tough, sangat tangguh, pokoknya harus punya keseimbangan antara psikis, mental maupun fisik. Ya, itu juga sangat penting sekali. Nah, akhirnya proses dilalui terus sampai pada round kedua ya, ada revisi lagi. Nah, di revisi kedua sampai terakhir ini saya sudah mulai menggunakan senjata-senjata gaib saya. Karena saya cukup intens memantau AI, beberapa AI yang saya gunakan. Ini juga tips and trick untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengkonversi hasil skripsi, tesis maupun disertasi menjadi jurnal itu. Yang pasti adalah kalau tesis, skripsi, disertasi sudah selesai, itu artinya secara proses pengambilan data, analisis data itu sudah selesai. Artinya data kita sudah ada. Nah, ketika sudah ada data, yang paling penting bagi saya adalah, atau yang paling membantu itu antara lain adalah Skyspace ya. Nanti akan saya tunjukkan di sini, di sini atau di sini ada demo Skyspace. Saya juga sudah mereview Skyspace di beberapa konten sebelumnya. Jadi Skyspace ini cukup lengkap ya menurut saya. Ketika kita ada literature review, ada AI writing, ada ARCS PDF dan seterusnya. Artinya kalau kita sudah punya data, sudah punya hasil, dan kita istilahnya kan artikel itu kan the way we present the data differently ya. Kalau disertasi ya kita buat seperti itu, seperti laporan. Kalau artikel kan lebih compact, lebih concise. Nah, untuk itu saran saya kalau sudah punya hasil yang jadi itu, silahkan kita konversi dengan menggunakan beberapa tools ya. Yang saya pakai, seringkali saya pakai itu adalah Skyspace sama Perplexity.ai ya. Itu yang sangat membantu sekali. Meskipun ya Quillbot dan Grammarly juga saya gunakan, tapi secara presenting data yang bagus dan juga valid ya, karena dia memberikan referensi yang yang kredibel ya, bisa dipercaya. Dibandingkan dengan ChatGPT itu dia bisa sekali memberikan referensi yang sangat banyak sekali dengan cara yang cepat sekali, tapi seringkali ketika kita telusur sampai ke sumber aslinya, misalnya di Taylor and Francis di Google Scholar itu dia tidak muncul, artinya memang tidak kredibel. Tapi kalau Skyspace itu pengalaman saya memang dia cukup kredibel, dan ketika ditelusuri kita bisa pilih antara yang ada PDF maupun yang tidak ada PDF sebagai nanti kita input ke dalam Mendeley untuk citasi kita ke depan. Nah, itu yang dua tools yang sering kali saya gunakan dan saya gunakan ketika proses review dan revisi ya. Tapi yang paling tidak boleh dilupakan juga adalah humanizing
the sentence atau humanizing the presentation ya. Jadi jangan serta-merta hasil dari Skyspace Perplexity itu kita paste langsung ke dalam manuskrip kita. Kita juga harus membaca ulang, membaca memanusiakan tulisan kita ya, humanizing the sentence, the paragraph menjadi. Jadi kerasa sekali nanti kalau ada human di sana. Itu tidak, ya meskipun robot bisa melakukan dengan cara cepat, tapi human akan terasa sekali sentuhan manusianya. Itu juga saya kira sangat penting sekali ya. Selain tools atau gigs yang saya pakai itu, saya akan membaca berulang-ulang kali sampai terasa humannya itu terasa sekali ya. Selain juga mengurangi similarities atau plagiarism, karena akan terasa, karena sekarang Turnitin juga ada dua versi. Turnitin yang seperti awalnya, Turnitin secara struktur, vocab dan sebagainya, juga Turnitin yang AI. Apakah tulisan kita itu adalah hasil AI? Itu sekarang menjadi concern plagiarism checker yang ada di sana, termasuk Turnitin ya. Kalau kita ngecek di jurnal tertentu, saya juga punya pengalaman itu di jurnal di Iran kalau tidak salah, itu dia mengirimkan hasil dua ya. Jadi Turnitin yang standar seperti biasa itu, dan juga Turnitin yang AI. Apakah tulisan kita itu disinyalir banyak AI-nya? Nah, itu kerasa sekali. Jadi ketika kita diberikan checker yang berbeda itu dua itu, kita juga akan merevisi secara maraton ya. Satu secara standar, strukturnya, tulisannya, vocabnya, dan satu lagi AI-nya. Nah, barangkali ada yang tidak beririsan. Itu juga tantangan bagi teman-teman mahasiswa S3 yang mungkin sedang menulis publikasinya ya. Oke. Jadi itu ya. Karena saya juga menjadi partners dari Skyspace ya. Bukan karena saya partner Skyspace, tapi memang saya sudah merasakan sekali bahwa dibandingkan kita menggunakan banyak sekali tools ya, satu tools itu bisa kita gunakan untuk beberapa fitur yang saya kira cukup untuk membantu kita mempresent data kita ya. Jadi disclaimer-nya adalah skripsi, tesis, disertasi sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai ya tinggal kita presenting the data, bukan kita semuanya kita serahkan ke AI, semuanya kita AI buatkan saya gini ya. Kalau itu jelas sekali itu adalah data fabrication atau data falsification dan sebagainya. Kalau ini datanya kita ambil secara normal, secara sahih, instrumennya valid, prosesnya benar, validasinya oke. Jadi tidak ada masalah, hanya bagaimana kita present the data saja yang kita menggunakan beberapa tools yang ada yang tidak bisa kita hindari. Jadi ketika saya ditanya itu, saya tidak takut dengan AI. Kita tidak berkompetisi, tapi kita berkolaborasi, featuring ya, human featuring robot. Itu yang seringkali saya tegaskan ya. Artinya ya manusia punya keterbatasan, mereka juga punya keterbatasan. Kalau dua being itu kita kolaborasikan, saya kira hasilnya bisa sangat dahsyat ya. Nah, itu pengalaman saya sendiri. Kalau teman-teman punya persepsi yang lain silahkan, tapi pengalaman saya selama ini, saya tetap menggunakan itu, dan juga akal kita sebagai manusia yang merupakan makhluk terbaik ciptaan Tuhan untuk memfilter itu. Jadi kita pilotnya, dia co-pilotnya. Oke. Itulah ya, saya sarankan pakai Skyspace maupun Perplexity.ai untuk locating ya. Jadi locate kita itu ya melokalisir data atau citation atau reference yang kita butuhkan secara lebih cepat. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari kedua tools itu. Oke, setelah proses itu selesai, round 2, 3 selalu ada banyak sekali review-review yang sangat detail sekali. Satu lagi yang saya ingat di jurnal tersebut, yang sangat saya terkesan itu adalah ketika saya diminta untuk merevisi reference
Seringkali kita pakai API Style 7 Edition secara otomatis dengan Mendeley. Kita tinggal setting ketika bibliografi, kita tinggal insert. Nah, di kasus saya ini mereka minta sentence case. Apa itu sentence case ya? Bukan title case. Kalau title case itu kan seperti atur dalam bahasa Inggris, title case itu seluruh atau kata-kata yang proper itu dia di capitalize. Tapi kalau sentence case itu hanya huruf pertama dari judul itu yang kita capitalize. Nah, itu juga sangat menyita waktu ya, karena kita tidak bisa, ya ada beberapa yang bisa kita revisi dengan dengan otomatis, tapi banyak sekali yang tidak. Akhirnya walhasil saya menghabiskan waktu selama 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah. Saya harus membuka reference itu satu persatu di metadatanya di Mendeley itu. Nanti teman-teman yang punya cara yang lebih canggih silahkan, tapi saya sudah mencoba menggunakan title case automatic. Hasilnya tidak berhasil juga. Artinya sudah beberapa cara kita coba dan tampaknya tidak berhasil. Akhirnya saya dengan terpaksa menggunakan cara manual ya. Saya edit metadata di Mendeley secara manual satu persatu. Karena salah ada 200 reference yang saya citasi. Artinya ya saya harus metani satu persatu. Judulnya title case, kemudian DOI-nya harus ada. Kalau tidak ada DOI-nya, kita siapkan URL-nya dan seterusnya sampai semuanya itu sesuai dengan revisi dari mereka atau review dari mereka. Sentence case ya, itu wah menarik sekali ya. Jadi setelah 1 bulan itu paid off ya, terbayar setelah bulan lalu Desember bisa terbit di jurnal tersebut gratis ya. Itu mungkin sementara di luar sana banyak sekali yang harganya puluhan juta dan ini dapat gratis Q2. Nah, itu adalah proses yang harus kita lalui dan saya sudah merasakan sendiri. Saya bisa bercerita karena saya sudah mengalami. Kalau teman-teman ada yang lebih effortnya lebih besar ya, saya akan salut sekali. Tapi menurut saya sendiri sudah sangat work hardnya sangat. Jadi work hard, patience ya, sabar, kemudian tidak mudah mengeluh, menyerah, tetap berusaha terus menerus sampai suatu saat saya kalau ingat itu ya Tuhan bersama orang-orang yang sabar itu benar ya. Sabar itu dalam konsep agama saya ya, sabar itu tidak hanya sabar tapi juga sabar tetap berusaha ya, bekerja keras. Jadi kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar ya. Mungkin di Jericek itu adalah salah satu bentuk ujian untuk mahasiswa S3 yang sedang publikasi ya. Meskipun itu juga ujian yang ya kita tahu banyak sekali mahasiswa yang give up ya gara-gara di reject atau skripsi itu akhirnya sulit sekali, dosennya sudah temu dan sebagainya. Di proses itu saya tidak mengalami itu, meskipun sempat ditinggal sama promotor saya, tapi saya doakan dulu promotor saya, beliau wafat ketika di tengah-tengah proses pembimbingan saya. Semoga beliau ditempatkan di surga terbaiknya. Amin amin Allahumma amin. Artinya tidak ada proses yang struggle di proses pembimbingannya. Dengan promotor ke promotor hubungannya baik sekali. Nah, tantangan yang seringkali lebih berat adalah ketika kita harus menyelesaikan publikasi kita di jurnal internasional berreputasi. Itu mungkin tantangan sebenarnya untuk mahasiswa S3 yang sampai saat ini masih menjadi syarat wajib untuk lulus S3. Jadi tadi saya bisa bercerita bahwa sometimes your destiny is not takdir kita itu tidak ada yang tahu. Dari sekian puluh manuskrip yang ditolak, ternyata geser sedikit di kota yang berbeda, manuskrip kita diterima dan bisa diterbitkan secara gratis dengan kuartil yang lebih tinggi. Nah, itu kan kita tidak ada yang tahu ya. Memang nasib kita ya tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti setelah ini saya semakin aware bahwa
tulisan kita itu sudah pasti ada tempatnya, tapi ya kita harus jeli benar. Jadi tulisan kita itu sebenarnya kemana sih yang paling pas itu. Jadi kita harus, ya tadi dengan berbagai alat journal finder dan sebagainya itu, kita akan bisa memetakan, oh tulisan saya itu tepatnya di sini loh, tepatnya di sini. Jadi kita tidak menggunakan jurus mabuk yang saya gunakan di awal-awal dulu ketika menulis manuskrip atau mengirim manuskrip di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, yang kedua pengalamannya adalah ini jurnal di Malaysia ya, ini juga cukup menarik sekali. Jadi teman-teman, sobat Pak Syaf semuanya, proses revisi itu berjalan secara maraton ya. Jadi ketika satu jurnal itu dapat email revisi, jurnal yang dari Malaysia juga ada proses yang hampir bersamaan ya. Meskipun lebih cepat ya, karena dia tidak sampai setahun sudah accepted ya. Tapi yang menarik ya, mereka mereka sama-sama aja sih, saya kira saya sama-sama ketatnya. Cuman yang Malaysia berbayar, yang di Indonesia gratisnya. Ceritanya yang menarik apa? Mereka tidak langsung boleh submit manuskrip ya. Mereka ada screen review ya. Jadi seluruh jurnal yang masuk itu sebelum mereka masuk ke OJS, mereka ada proses pra ya. Mereka lewat screen gitu ya. Ada content screening ya kalau tidak salah. Mungkin mereka memastikan bahwa tulisan kita masuk ke dalam skop jurnal mereka. Nah itu alhamdulillah hampir kalau tidak salah jeda 1-2 bulan sejak jurnal yang pertama itu, artikel saya kedua itu dinyatakan lolos content screening di jurnal Malaysia itu. Nah setelah itu proses berjalan terus sampai akhirnya yang cukup lucu itu, artikel saya itu setelah dikirimkan ke beberapa reviewer mereka, ternyata masih kurang ya, dari 3 kalau salah 3 yang disyaratkan menjadi reviewer. Nah saya sempat diminta untuk merekomen kolega yang punya reputasi bagus sebagai reviewer, dan akhirnya saya kirimkan beberapa nama. Mungkin tidak semua di accept ya, tapi ya karena blind review saya kirimkan nama. Saya juga tidak berkomunikasi dengan para reviewer itu proses mereka dengan jurnal. Akhirnya revisi pertama selesai, dan nah ini salah satu yang juga perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang mau publikasi adalah layanan proofread ya. Ternyata setelah di review sebenarnya tidak mewajibkan saya untuk memproofread tulisan saya, tapi ya meskipun minor suggestion, tapi ya saya pengen cari aman lah, paling nggak mengamankan manuskrip saya itu. Akhirnya saya memilih jalan untuk menggunakan layanan proofread ya. Proofreadnya juga sangat mepet dengan deadline. Kalau tidak salah waktu kurang seminggu. Proofreadnya itu hanya bisa 3 atau 4 hari ya, 4 hari kerja. Jadi kita komunikasinya intens sekali, sama-sama ketat. Mereka sudah hampir deadline, ini juga harus cepat-cepat selesai. Nah akhirnya singkat kata proofreadnya selesai, meskipun hasilnya tidak 100% saya proof ya, karena ada beberapa ya, karena ya itulah, ketika yang proofread itu tidak menguasai konten yang kita tulis, jadi ada beberapa part yang mungkin multitafsir gitu ya, tapi saya kira itu sangat wajar. Jadi setelah hasil proofread dikirimkan ya, satu lagi, proofread itu bekerja setelah kita bayar, itu yang jelas ya. Jadi ketika kita tidak membayar, ya mereka tidak akan kerja. Semakin cepat kita bayar, semakin cepat mereka kerjakan, semakin cepat mereka selesaikan manuskrip kita. Setelah proofread selesai, dikirim, dapat sertifikat, saya proofread ulang ya, karena saya harus memastikan bahwa konten mereka seperti apa yang saya inginkan ya. Jadi karena yang nulis saya, mungkin mereka mempunyai persepsi yang agak berbeda dengan saya. Jadi saran saya teman-teman, kalau proofread jangan langsung diambil ya, bisa juga dibaca ulang, terutama dalam beberapa konteks yang kadangkala tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Itu penting sekali. Singkat kata, proofread selesai, kita kirimkan. Nah sudah mulai proses OJS dan sebagainya. Nah di satu sisi ini
Saran saya juga punya saran untuk teman-teman yang sedang berproses untuk merevisi atau mereview artikelnya, itu jangan pernah meninggalkan satupun review tidak dijawab. Nah, itu penting sekali karena mereka akan kasus saya ini mereka mengirimkan tabel of review. Di tabel itu sudah ada tidak ada data, tidak ada revisinya. Mereka revisinya email bebas gitu. Nah, saya harus memasukkan revisi atau review dari reviewer di tabel kiri dan revisi saya di tabel kanan. Nah, lucunya ketika saya akan mengsubmit ulang atau mengirim ulang itu, saya lupa menginsert atau menaruh dalam attachment tabel of review-nya itu. Nah, ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Lupa itu kritis sekali ya, urgent sekali atau sangat membahayakan nasib artikel kita. Nah, di kasus saya lupa tidak melampirkan table of review itu. Saya sudahlah, saya ini sudah selesai kayaknya, ini udah tidak mungkin. Dan juga jawaban mereka juga tidak membesarkan hati ya. Jawabannya mereka ngomong I'm not really sure with your saya masih ingat, pokoknya intinya dia tidak yakin tulisan saya akan di notice atau dapat nilai atau dapat review yang bagus dari reviewer karena Anda tidak melampirkan table of review di lampiran dan juga tidak menggunakan warna yang berbeda untuk revisi yang dilakukan. Wah, itu kesalahan besar bagi saya karena saya tidak membaca detail instruksi yang ada di yang ada di email itu ya, karena ya tadi saya bekerja double garden, dua-duanya saya kerjakan begitu. Nah, saran saya teman-teman, tolong dibaca sedetail-detailnya, very carefully ya. Every single suggestion itu harus diikuti ya. Misalnya mereka minta apa ini, consider, kalau masih sangat memungkinkan ikuti ya. Dan jangan never make a single minor mistake ya, termasuk lupa padahal sudah selesai, lupa tidak saya kirimkan ya, itu sudah review mereka tidak bagus dan tidak membesarkan hati, itu yang walah kayaknya saya am done with this, saya sudah merasa selesai kayaknya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan berbagai kemampuan komunikasi ya lewat korespondensi itu, saya ya pertama ya mohon maaf, kemudian kita jelaskan bahwa itu kesalahan dari kita tidak perlu mencari kesalahan mereka, kita akui saja kita salah. Saya juga mengakui itu, kemudian kita memohon supaya diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki itu semua dan bisa terbit nanti di jurnal mereka. Dan akhirnya setelah beberapa bulan akhirnya dinyatakan diterima ya, accepted dan ready for publication, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi saya di tahun lalu, tapi akan terbit di bulan ketiga ya tahun ini ya. Apapun itu tetap saya syukuri ya. Oh ya, satu lagi yang cukup menarik di proses ini adalah ketika proses pembayaran ya, artikel publication cost-nya itu sekitar 5 juta ya kalau tidak salah ya, 5 jutaan. Nah, yang lucu bahwa ya teman-teman juga harus siap dengan model pembayaran yang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Mereka punya billing system sendiri di kampusnya itu, jadi tidak langsung transfer via bank itu. Jadi mereka punya billing system dan kita harus ikut di sana. Nah, ketika di kasus saya ini mobile banking saya tidak berfungsi karena tidak tahu apa itu penyebabnya, sampai berkali-kali akhirnya karena punya teman banyak, jadi teman ke teman akhirnya punya teman yang asli orang Malaysia yang saya repoti untuk membantu membayar itu. Jadi banyak sekali faktor yang membantu keberhasilan saya di publikasi ini, meskipun tidak kisah itu, tapi yang saya garis bawahi adalah ya prosesnya itu multidimensional ya. Tidak hanya kita sendiri sebagai mahasiswa atau penulis artikel, kita butuh orang lain, kita perlu banyak kenalan, kita banyak relasi dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak punya relasi banyak, bagaimana saya bisa merekomendasikan reviewer kalau kita nggak kenal?
ya pasti kita paling nggak tahu lah karakter beliau atau kapabilitas beliau sebagai reviewer. Kemudian tiba-tiba kita butuh orang asli Malaysia untuk bantu membayar dalam mata uang ringgit. Itu kan kalau tidak punya teman banyak, relasi banyak kan juga sulit. Jadi makin kesini yang saya rasakan itu ya kolaborasi itu benar sekali. Kalau keterampilan abad 21 itu tidak bisa hidup sendiri. Kita wajib berkolaborasi dengan robot maupun berkolaborasi dengan manusia. Ya sangat penting sekali dalam abad digital seperti ini. Ya kita tidak bisa sendiri dalam hal yang spesifik tulis-menulis saja. Saya tadi sudah bercerita panjang sekali bagaimana saya membutuhkan banyak sekali variabel bantuan, tidak hanya dari manusia, dari robot, dari Tuhan. Nah itu pasti ya sebagai penentu nasib kita semuanya. Itu adalah cerita saya panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau teman-teman bisa mau sharing, silahkan, nomor saya ada di bio di channel saya ini. Semoga ada manfaatnya. Sharing saya ini sudah lama saya tidak sharing begini ya, karena ya sibuk untuk itu. Jadi fokus untuk menyelesaikan disertasi maupun publikasi yang ya karena saya beasiswa, jadi dibatasi oleh waktu. Tips bagaimana dapat beasiswa juga sudah saya banyak review di depan di konten saya. Sudah punya 1000-an konten, hampir semuanya tentang tulis-menulis dan juga beasiswa. Nah teman-teman yang tertarik dapat beasiswa adalah alumni beasiswa. Saya awardee beasiswa Pendidikan Indonesia angkatan pertama. Jadi senang dapat beasiswa, tapi juga studinya harus tepat waktu ya, tidak boleh molor. Kalau molor ya sanksinya ya bayar sendiri. Itu yang pasti. Jadi saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ingin sharing silahkan langsung komen, monggo. Japri juga silahkan. Pengen diskusi saya persilahkan. Kalau pengen Mas kita atau Pak kita ngobrol, saya pengen bisa diceritakan bagaimana tips and triknya secara santai gitu, silahkan. Saya dengan senang hati akan bercerita atau sharing dengan sobat-sobat semua yang tertarik untuk atau sedang struggle, sedang berjuang untuk lolos di jurnal-jurnal yang bereputasi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan. Ya.